Shalom, perkenalkan nama saya Nova Saragi. Saya akan menceritakan kesaksian pertobatan saya. Saya mulai dari kecil sudah sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Orang tua saya selalu mengajak saya untuk sekolah minggu. Jadi mulai anak-anak saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya sudah suka lagu-lagu rohani dan saya suka cerita tentang nabi-nabi dan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sampai saya kuliah, saya belum pernah mendengar cerita tentang dosa itu membawa ke neraka, tetapi ada Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa supaya saya bisa lepas dari hukuman sehingga saya tidak masuk neraka nantinya. Jadi mulai dari anak-anak saya berpikir kalau saya berbuat baik, nanti waktu mati Tuhan akan memperhitungkan kebaikan saya dan Tuhan akan memberikan saya tempat di sorga. Dan saya juga berpikir Tuhan itu kan penuh kasih. Karena dia penuh kasih, nggak mungkin Tuhan membiarkan saya dimasukkan ke dalam api neraka. Pasti Tuhan akan memberikan saya tempat karena dia penuh kasih, begitu. Tapi walaupun berpikir seperti itu, ada juga dalam hati nurani juga kan, kalau orang berdosa gak mungkin masuk surga gitu. Jadi 50-50. Suara di hati saya nggak penuh, dalam hati saya meyakini bahwa nanti akan masuk surga karena Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Karena saya juga tahu bahwa orang berdosa nggak mungkin masuk surga gitu. Jadi mulai dari SMP saya masuk gereja karismatik. Nah, di situ saya mencintai persekutuan karena asik, terus menenangkan hati kalau sedang bersekutu, beribadah, apapun persekutuan enak rasanya kalau masuk di dalamnya gitu. Persekutuan orang tua, persekutuan remaja, saya ikut gitu. Persekutuan hari Minggu, enak kali gitu. Jadi saya semakin mencintai, mulai dari sekolah minggu sudah mencintai persekutuan di sekolah minggu, semakin ke remaja saya mencintai juga persekutuan. Selanjutnya waktu SMA saya memutuskan untuk ngambil sekolah teologi tapi jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, di situ saya masuk di Tarutung, perguruan tinggi negeri. Saya di situ mulai belajar tentang Kristus, tapi tidak saya dapatkan di perkuliahan. Saya mendapatkannya melalui PA. Nah, di dalam PA ada tetangga saya satu kelas gitu, mengajak untuk ikut PA di kosnya. Nah, kosnya ini dekat dengan kos saya gitu. Jadi dia mengajak untuk ikut PA. Nah, di PA itu saya terkejut gitu. Ternyata ini pembahasannya kok lain. Kok pembahasannya tentang sorga, neraka, dosa, pengampunan dosa. Nah, keyakinan mati masuk sorga. Ini belum pernah saya dengar. Padahal saya sudah banyak mengikuti kegiatan rohani gitu, sudah banyak mendengarkan khotbah. Ini belum pernah khotbah ini belum pernah saya dengar gitu. Tapi di situ saya merasa dipukuli atau merasa seperti dituduh dan dibukakan semua dosa-dosa saya kok diceritakan di sini. Kayaknya ini menyinggung aku ini. Apa aku yang disinggung ya? Kan pengkhotbahnya nggak kenal aku, berarti bukan aku yang disinggung. Nah, gitu dalam pikiranku. Bukan akunya, itu bukan aku gitu. Terus minggu depannya PA lagi, dibongkar lagi dosa-dosaku. Loh, kayaknya ini tentang dosaku gitu. Yang dibahas ini kok tentang dosaku. Ibu ini kan nggak kenal aku gitu. Ini bukan tentang orang lain, ini berarti tentang aku. Apa Eva ini suara Tuhan ini? Tapi kok keras sekali gitu, khotbahnya kok pedas sekali. Malaslah aku datang. Terus tapi di dalam hati aku masih merasakan kekosongan dan pengen dengar lagi gitu, pengen dengar walaupun pedas khotbah itu membongkar semua dosaku, tapi kayaknya
hatiku mau ke situ lagi, cuman aku tahan, malu aku gitu. Jadi aku tahan, aku nggak ikut PA. Tapi setiap hari Minggu aku mulai mengikuti kebaktian sampai 2 kali. Jam pagi-pagi aku ikut ibadah, kemudian di sore aku ikut ibadah karismatik. Aku masih mencari-cari Tuhan, aku haus akan kebenaran. Kayak mana sebenarnya? Di PA aku dapatkan seperti ini. Aku coba cari di gereja lain gitu. Jadi aku mencari-cari tentang Tuhan, mencari-cari tentang kebenaran sampai aku pindah-pindah gereja. Di manakah yang bisa aku dapatkan gitu. Nah, eh, aku ternyata tidak dapatkan di gereja lain karena di gereja lain itu aku memang merasa tenang, enak. Waktu berdoa aku nangis, enak gitu. Tapi maunya di gereja itu aja, jangan keluar. Gitu keluar dari gereja, pulang ke kos kayaknya damainya hilang gitu. Jadi aku punya tinggal di gereja aja lah, nggak usah keluar dari gereja, karena keluar dari gereja kayaknya udah nggak damai lagi hatiku gitu. Dunia ini sangat menyedihkan seperti itu. Jadi aku mau tinggal di gereja aja. Nah, saking pengennya hatiku itu damai, aku izin sama pastorinya untuk tinggal di gereja mulai dari Sabtu. Nah, Sabtu sampai Minggu sampai sore aku sampai ikut ibadah pagi, ikut ibadah sore aku di situ. Tapi kan aku nggak mungkin terus di situ. Sore aku harus pulang. Jadi waktu pulang hilang lagi damainya gitu loh. Kayak mana kayak gini? Aku berdoa sama Tuhan, aku nggak mau Tuhan damainya hilang. Masa aku harus tinggal di gereja terus? Aku nggak bisa tinggal di sana terus gitu. Tapi aku mau damainya jangan hilang. Kayak mana caranya? Hanya di gereja itu aku merasa damai. Keluar dari gereja damainya hilang. Ini nggak beres gitu. Kan nggak mungkin terus di sana. Bagaimana ini? Aku berseru-seru sama Tuhan. Terus teman-temanku yang ngajak aku PA ngajak aku lagi. Dia bilang, kalau kamu mati yakin masuk surga, katanya gitu. Aku terkejut dengan pertanyaan itu, terus aku jawab, yakinlah. Oh, apa yang membuatmu yakin, katanya. Ya yakin. Terus aku terdiam gitu, aku nggak tahu menjawab apa. Yakin lah. Terus aku cepat-cepat jalan, aku tinggalkan dia. Aku nggak suka dengan pertanyaannya. Tapi dalam hatiku juga aku jadi ketakutan mulai saat itu. Sampai-sampai mau tidur pun aku takut. Aku takut kalau aku tidur besok pagi aku nggak bangun lagi, ternyata udah di neraka gitu. Aku takutan karena aku tahu mati itu bukan hanya karena sakit atau apa. Orang yang sehat pun bisa saja pas tidur mati, nggak bangun lagi. Nah, jadi aku takut dan sampai waktu malam aku berdoa, Tuhan bangunkan aku besok pagi. Aku tahu aku belum yakin aku masuk surga. Kemungkinan aku akan masuk neraka kan Tuhan. Jadi bangunkan aku besok pagi Tuhan gitu. Itu doaku. Setiap malam aku sering berdoa, Tuhan bangunkan aku besok pagi. Aku nggak mau masuk neraka gitu. Jadi setelah itu aku ikutlah PA, ikutlah aku PA, diajak-ajak temanku itu rajin ngajak PA. Nah, jadi di PA itu aku juga ada Bible Camp, diajak ikut Bible Camp, ikut ya, jangan sampai nggak ikut. Nah, banyak orang-orang yang dalam persekutuan itu mengajak untuk ikut. Nah, aku ikut dengan tekad pulang dari sana, aku harus seperti mereka gitu. Aku harus seperti kawanku itu yang dia berani kali dengan yakin mengatakan dia kalau mati masuk surga. Aku mau kayak dia gitu. Aku sempat sombong sama Tuhan dan sama orang-orang yang ada di persekutuan. Aku sempat merasa dia kok yakin kali ya, padahal di kelas dia nggak nyai pintar-pintar kali gitu. Apa sih hebatnya dia kok sampai dia yakin kali mati masuk surga gitu. Aku sombong, aku punya dosa berpikiran kotor, banyak dosaku. Waktu kecil pernah mencuri, berbohong, banyak dosaku. Berpikiran kotor dan dendam, marah, banyak kali dosaku. Sampai aku jadinya setelah ikut-ikut PA, aku sering berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, sampai apa lagi yang kurang, kok saya berdoa tetap nggak ada keyakinan, kayak mana caranya supaya yakin. Giat lagi aku PA,
giat aku PA dengan tujuan aku harus kayak orang ini Tuhan gitu. Aku harus yakin aku mati masuk surga. Kayak mana caranya? Ku ikuti PA walaupun di dalam PA itu aku seperti dibongkar semua dosaku, tapi aku terus ikut gitu. Biar dibongkar dosaku. Terus apa lagi? Terus apa lagi gitu. Apa lagi gitu. Sampai di Bible Camp eh, aku nggak ada mikirin lain-lain. Dalam persekutuan pemuda itu kan Bible Camp-nya gabung, ada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, ada gabung di situ. Aku nggak ada, sampai teman-temanku ada yang sampai melirik-lirik eh, pasangan lah, apa melirik-lirik pemudi lain, pemuda lain gitu ya. Aku nggak sama sekali karena di situ nggak ada pikiranku untuk melirik laki-laki yang dalam fokusku pokoknya aku pulang dari sini maunya aku kayak orang itu. Bilang aku bisa bilang dengan yakin aku mati masuk surga. Itu dalam pikiranku gitu. Nah, di situ aku serius mendengarkan khotbah serius sampai aku mendengarkan firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, di situ aku tertegur, aku serahkan semua dosaku, apalagi ada banyak dosa yang sudah ku perbuat, tapi selama ini tidak semua dosa ku sesali dan ku akui sama Tuhan. Nah, pada saat itu kuserahkan semua. Sebelumnya ada dosa pikiran kotor dan kesombongan yang tidak aku serahkan sama Tuhan, tapi 2 dosa saja pun sudah cukup membawa aku ke dalam neraka. Jangankan 2, 1 pun sudah cukup membuat aku ke dalam neraka, karena 1 dosa pun kan gak boleh dibawa ke surga. Jadi mendengar firman Tuhan itu, aku menyerahkan semua dosaku, aku menyesal, dan firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 10 itu bisa menegur aku, membuat aku yakin bahwa aku diampuni. Ini bukan aku buat-buat lagi. Kalau dulu waktu ditanya temanku, yakinnya kau Nova mati masuk surga? Aku bilang aku yakin. Dan aku yakinkan diri, berimanlah. Mana imanmu? Berimanlah gitu. Aku menguatkan diri sendiri, berimanlah kalau mati kau masuk surga. Imani gitu. Itu kubuat-buat gitu. Tapi pada waktu itu 20 Agustus 2012 aku tidak buat-buat. Roh Kudus memberi aku keyakinan bahwa dosaku sudah diampuni. Aku sudah menyerahkan semua dosaku sama Tuhan dengan penuh penyesalan. Aku menyesal sama Tuhan. Kuserahkan semuanya dan Tuhan memberi aku pengampunan dosa. Itu tidak aku buat-buat. Roh Kudus yang memberikan aku pengampunan, Roh Kudus yang memberikan aku keyakinan itu bahwa dosaku sudah diampuni. Nah, mulai saat itu aku merasa senang kali. Gini ya rasanya ya, yakin masuk surga ya, gini rasanya gitu. Aku senang kali, terus aku kasih tahu sama teman-temanku. Temanku yang aku kenal. Aku udah yakin loh masih masuk surga, aku udah yakin. Terus aku jumpain sama kakak rohani yang membimbing PA pagi-pagi. Kak, aku udah yakin mati masuk surga, Kak. Aku bilang. Ketawa kakak itu, terus dia bilang, terus aku bilang, tapi aku nggak mau pulang dari sini keyakinannya hilang. Aku bilang, karena aku berpikir siapa tahu hilang gitu. Aku nggak mau Kak itu hilang. Nah, coba ketemu sama Ibu Pendeta gitu, terus Ibu Pendeta Nova Huta Barat di situ kujumpain, dan juga ada Pak Pari di situ, Pari Parmadi. Aku ceritakan aku nggak mau ini keyakinanku ini hilang. Terus ibu itu memberitahukan bahwa dalam Yohanes 10 itu ada jaminan bahwa domba-dombanya Tuhan Yesus itu tidak akan dilepaskan, dan seorang pun tidak akan dapat merebut domba-domba itu dari tangan Tuhan Yesus. Nah, aku sudah menjadi milik Tuhan Yesus, seorang pun tidak akan dapat merebut aku dari tangan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan yang aku pegang tidak akan hilang sampai kapanpun
gitu. Jadi firman Tuhan itu meneguhkan aku senang kali, oh gitu ya, berarti ini keselamatanku ini nggak akan hilang gitu. Aku sangat senang dengan firman Tuhan yang disampaikan. Terus mulai dari situ kehidupanku berubah. Pulang dari Bible Camp, aku di rumah, aku dengan semangat aku menceritakan kepada orang tua, adik-adikku bahwa ada pengampunan dosa yang bisa membuat kalian juga nanti masuk surga. Aku udah yakin aku masuk surga. Nah, aku mau juga orang tuaku dan adik-adikku ada keyakinan mati masuk surga. Jadi aku ceritakan kepada mereka, aku sampai saking semangatnya kita buat PA yuk setiap malam gitu. Nah, setiap malam selama di kampung aku buat PA sama orang itu. Selagi aku di kampung, nanti kalau aku udah kuliah udah payah gitu. Udah balik ke kampus udah payah. Nah, selagi di kampung aku PA kan keluargaku, setiap malam aku PA. Aku sangat senang dan aku betul-betul mendoakan sama Tuhan supaya mereka bisa memiliki keselamatan jiwa seperti yang aku terima. Terus di kampus pun kehidupanku sudah berubah. Aku mulai mengajak teman-teman untuk PA, mulai tambah rajin untuk PA, juga membagikan traktat, mendoakan orang. Hidupku berubah mulai saat itu, dan dosa-dosaku yang dulu yang sering kulakukan pun makin berkurang dan aku sudah mulai membencinya gitu. Dulu aku mencintai dosaku, aku menyukai dosaku dan aku terus melakukannya. Tapi mulai 20 Agustus 2012 itu waktu Tuhan Yesus menyelamatkan aku mulai membenci dosa-dosaku dan aku tidak mau lagi di dalamnya dan aku jijik gitu. Ih, jijik kali. Dulu kok suka aku ya gitu. Sekarang kok jijik kali aku nengok dosaku itu gitu dan aku tidak mau lagi terlibat di dalamnya gitu. Jadi hidupku berubah sejak aku terima Tuhan Yesus. Dan aku memiliki keselamatan jiwa sejak aku serahkan semua dosaku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib mau memberikan aku pengampunan dosa. Giliran aku, bagianku adalah aku menyerahkan semua dosaku kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Kalau mengaku dosa atau kesalahan dengan sesama, itu gampang dengan mulut saja gitu. Mereka tidak tahu hatiku. Tapi kalau mengaku dosa sama Tuhan, yang Tuhan lihat bukan ucapan di mulutku tapi di hatiku. Apakah di hatiku benar-benar aku menyesal sama Tuhan gitu. Nah, selama ini sebelum aku mengambil keputusan, aku tidak benar-benar menyesal waktu berdoa gitu. Nah, itu bedanya. Aku tidak sepenuh hati menyerahkan dosaku, ada dosa yang kusembunyikan dan ada dosa yang tidak aku sesali sebenarnya, cuman ku bilang aja ampuni aku Tuhan gitu. Tapi aku sebenarnya tidak menyesal gitu. Jadi kepada Tuhan dalam mengaku dosa, aku harus sepenuh hati karena yang Tuhan dengar hatiku. Bukan manisnya kata-kata di dalam doaku, tapi Tuhan melihat hatiku. Setulus apa aku menyerahkan dosaku sama Tuhan dan setulus apa aku mau menerima Tuhan masuk di dalam hatiku, menguasai hatiku dan menyelamatkan jiwaku yang berdosa ini. Jadi demikianlah kesaksian pertobatanku. Kiranya ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Shalom.